Selamat pagi Pak. Oke, pagi. Saya mau tanya Bapak mengenai olahraga tersebut. Jadi pertanyaan pertama, eh, kapan anak Bapak mengenal olahraga catur dan bagaimana Bapak mengembangkan rasa minatnya terhadap olahraga tersebut? Catur. Ya. Oh, kalau olahraga catur untuk lintang ya. Sebenarnya lintang itu sudah belajar dari usia 5 tahun setengah, 5 tahunan lah waktu itu. Cuma hanya sekedar mengenal, main, dan tidak pernah serius. Terus habis itu lama tidak main karena saya studi kan, karena studi S2. Jadi pas selesai di sini ada COVID, itu kan kita belajar di rumah, belajar di rumah. Nah disitulah saya lihat ada papan catur, terus saya tanya, masih ingat nggak main catur? Masih, aja main. Lama-lama main, setelah beberapa kali main saya mulai kalah, terus mulai nggak bisa lawan. Nah disitulah Lintang mulai belajar tahun 2021. Oke, pertanyaan kedua, kemarin pada saat berdepokan Bintang dalam hotel kemarin, pada hari ini, teknik pemaintanan apa yang Bapak gunakan sehingga Bintang itu bisa juara? Ya, pertama sih yang jelas catur itu butuh ketepungan. Ada dua pemain catur, Pak. Ada yang bakat, tapi ada juga yang karena kerja keras. Kalau yang bakat itu seperti Magnus, seperti Tal, gitu ya, pemain itu. Ya, terus seperti Fischer, Bobby Fischer, Kasparov, Svanatan Anand itu orang-orang yang kalau orang bakat belajar sebentar aja langsung seperti. Tetapi ada juga grandmaster yang kena kerja keras. Ya, Breslislow itu juga kerja keras, Cikaru kalau main kerja keras. Tapi juga ada bakatnya. Jadi dalam itu seperti apa? Seperti mesin yang bisa siap ngebut, tetapi kalau ada motor yang kurang bisa ngebut harus dimodif. Oh, Ya, saya lihat Lintang bukan tipe yang ada bakat tapi sedikit. Kalau dibandingkan sama mereka usia 12 tahun, mereka pencapaiannya sudah tinggi. Nah, Lintang itu juga ada sedikit bakat dan juga kerja keras, tapi lebih banyak kerja keras. Artinya apa yang dicapai Lintang sebenarnya bisa dicapai semua. Nah, jadi itu yang saya lihat. Dan teknik mengajarnya sama. Catur itu pada intinya ada pembukaan, teori, permainan, terus permainan akhir. Nah, kita memanfaatkan teknologi seperti AI. Sekarang kan ada banyak Stokis, ada juga AlphaZero, ada juga Deep Blue. Nah, itu AI yang bisa kita gunakan untuk melatih endgame dan juga melatih opening. Tetapi permainan tengah itu nggak bisa dilatih dengan AI. Opening itu banyak teori. Kita kan sudah tahu, betul sudah tahu. Ada opening Sicilia, Diogo Piano, King Gambit, Ekam Gambit, atau Tonight Defense, macam-macam lah. Itu bukunya ada teori. Karena itu pasti. Untuk kemungkinan blunder sedikit pasti kan kalah ya. Struktur bangunan jelek. Opening itu pasti harus sesuai teori. Tapi kalau untuk endgame itu matematis. Jadi hitungannya harus pasti. Karena itu perlu latihan dengan AI. AI itu memberikan langkah yang fix move. Manusia itu irasional move. Langkahnya nggak logis. Ya, illogical move ya, itu manusia. Tipikalnya. Tapi kalau AI itu pasti fix move. Artinya pasti logis, pasti rasional. Karena terhitung berdasarkan itu. Nah, untuk permainan endgame karena variabelnya sudah mulai sedikit, tentu menggunakan AI sangat membantu. Tetapi permainan tengah ini lain. Semua pecatur itu dikenal dari kehebatannya dari permainan tengah. Ya. Semua pecatur bisa menilai seseorang itu jelek bermain dari opening dan endgame-nya. Tetapi nggak ada yang bisa menilai dari permainan tengah. Permainan tengah itu ada misterinya. bervariasi. Betul. Kalau dibilang, kalau pernah ada yang menghitung rasionalnya itu
rasio kemungkinan di permainan tengah itu dari 1 banding 70-an juta. Langka. Lumayan. Enggak lumayan, itu memang sangat banyak. Artinya salah manusia nggak bisa. Jadi permainan tengah disebut ya permainan seperti pesulap, magician. Disitulah letak misteri. Disitulah letak ketajaman mata. Tapi juga setajam-tajamnya mata. Kadang lawan bisa melihat sisi yang lain. Nah, jadi memang, nah di situ misterinya. Tapi disitulah uniknya catur, disitulah seninya catur. Kita belajar, ya seperti kehidupan kita bisa diprediksi. Pertanyaan ketiga, setelah Tujuh Prof yang kemarin dilaksanakan pada bulan September, kan nanti akan ikut kejuaraan bulan 11. Apa yang kira-kira Bapak siapkan untuk mengikuti kejuaraan tersebut? Sebenarnya karena keterbatasan ya, karena untuk mencari pelatih yang bisa untuk sparring partner, karena permainan tengah itu butuhnya adalah orang yang hebat untuk jadi sekonden atau untuk menjadi seorang analis yang bisa. Nah, untuk mencari orang yang menjadi sekonden atau sparring partner itu biayanya besar. Itu yang saya agak berat. Sebenarnya itu yang dibutuhkan. Permainan tengah hanya bisa dilatih dengan cara bermain dengan manusia. Siap. Ya, itu. Jadi sering main di permainan tengah lawan manusia itu menambah intuisi. Intuisi itu artinya seperti kamu main gitar, jari itu nggak ada lagi kamu pikirkan mau arah kemana gerakannya, karena sudah masuk di dalam bukan insting, tapi sudah masuk di dalam long term memory dan di unconsciousnya, di alam bawah sadar. Karena itu dia jalan sendiri. Nah, permainan tengah itu kalau sering latihan jadi akan menambah katalog. Nah, kalau intuisi kemungkinan itu yang dibutuhkan. Tetapi ya saya karena keterbatasan biaya dana tentu untuk mencari pemain tengah itu susah. Tetapi yang saya sekarang lakukan untuk melatih blind chess. Ya, supaya itu untuk melatih kesadaran posisional bisnisnya, letak-letak tidak caturnya di mana itu dari catur buta, ditutup matanya hanya membaca notasi sampai permainan. Itu untuk melatih juga menghitung kalkulasi seperti itu. Jadi itu yang paling yang optimal yang bisa dilakukan untuk bintang. Sekarang pertanyaan keempat, menurut Bapak apakah olahraga catur itu ada hubungannya dengan dapat meningkatkan IQ seseorang? Ya, IQ itu pengertiannya dulu ya, itu kan bicara tentang intelijensi quotient. Sedangkan manusia itu intelijensinya itu macam-macam. Kan kita harus tahu intelijensi dalam musik, intelijensi dalam olahraga, kinestetik. Ada intelijensi juga di dalam natural, peka terhadap binatang, seperti itu. Ada juga intelijensi numerik. Nah, catur itu masuk dalam kategori matematik, tetapi bukan yang numerik, terhadap sequence, comparison, perbandingan, sama prediksi peluang. Nah, itu catur di situ letak matematika. Tentunya catur juga menaikkan intelijensi, tetapi sektor itu yang dinaikkan. Juga melatih EQ, emotional quotient. Karena di situ catur melatih orang itu kesadaran, menghadapi tekanan, berpikir kritis. Itu yang dibutuhkan skillful untuk manusia hidup itu sabar. Ya, catur nggak bisa dikerjakan oleh orang yang nggak sabar. Sabar, tekun, dan ketika kalah bangkit lagi. Nah, kadang ada orang yang kalah habis itu nggak mau main lagi. Itu orang yang nggak bisa berkembang. Mau di bidang apapun susah. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Apa Bapak ada tips untuk orang yang baru mulai ingin belajar main catur? Setiap manusia saya percaya dia punya keunikan ketika bermain catur. Ya, jadi itu belum terlihat kalau masih belajar mula. Tapi kalau dia sudah mencintai, maka orang itu akan kelihatan apakah dia tipikal yang agresif atau defender, attacker. Itu akan kelihatan dari permainan tengah. Oke, jadi semua orang pada dasarnya punya keunikan ketika dia bermain catur. Kalau seandainya dia mau bermain catur, saran saya sih kalau catur itu jangan berdasarkan suka atau nggak suka, harus berlatih. Karena apa?
walaupun catur itu mungkin disebut olahraga, mungkin hanya orang bilang ya untuk orang yang mau suka aja. Tetapi sebenarnya catur itu kalau di negara-negara maju diwajibkan. Iya, bukan pemain. Ya, anak-anak untuk belajar karena di situ berlatih untuk sabaran, berlatih untuk mengatur peluang, untuk mencari langkah terbaik, berpikir kritis. Itu seperti di Singapura sudah banyak digerakkan di sekolah-sekolah. Beberapa negara seperti Timor Leste kemarin saya dengar baru mewajibkan untuk ekstra catur di SD. Jadi negara-negara Timor Leste kan ya, kalau dibilang maju enggak, tetapi negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia, juga Vietnam. Nah, Vietnam kan kita tahu ya, besar di Asia itu setelah Cina itu Vietnam. Karena ada 14 besar dunia di situ. Di situ maju. Filipina. Nah, Indonesia ini agak mundur. Karena mungkin orang ini nggak suka berpikir. Ya, sebenarnya catur itu harus. Selain catur itu sebenarnya bukan satu olahraga yang hanya duduk. Karena identik catur itu pemalas. Sebenarnya orang ketika duduk 2 jam bermain catur dibutuhkan latihan fisik. Ya, karena untuk melatih neuron otak kita itu sangat sirkulasi darahnya lancar. Kalau nggak ada olahraga fisik, maka permainan caturnya dulu. Artinya rentan lah nanti setelah tua itu susah untuk berpikir. Karena itu kalau lihat pemain-pemain catur dunia itu Magnus Carlsen pemain sepak bola, Viswanathan Anand perenang, dan beberapa pelari. Jadi butuh olahraga fisik juga. Pasti catur itu yang dibutuhkan fisik. Karena untuk konsentrasi 2 jam supaya nggak ngantuk, nggak lelah, tidur, olahraga fisik dan banyak baca. Itu catur. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Semoga bisa membantu, bisa. Ya.